masih di tema kita yang luar biasa, hasut bikin kusut. Nah, aku sudah bersama Ustazah Lulu nih. Kakak, Masya Allah. Ustazah nih, aku mau tanya. Silakan kakak. Kalau yang namanya hasutan kan pasti biar yang dihasut tuh terprovokasi gitu ya. Tapi balik lagi nih Ustazah, Sisil kecil-kecil kerjanya jadi hansip. Gimana kalau tidak berhasil gitu? Ya Allah. Karena punya prinsip gitu. Itu dia pentingnya ada prinsip. Ya, jadi gimana caranya nih supaya benteng kita tuh prinsip yang sangat kuat supaya kita terlindungi dari hasutan yang terus menerus. Silahkan. Sekarang bawa minyak gosok. Mau taunya sekarang apa besok? Besok. Besok kan besok. Sekarang dong Ustazah, silakan Ustazah. Ya. Terima kasih kakak, Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Insya Allah jamaah semuanya Allah rahmati Allah berkahi. Insya Allah Indonesia menjadi lebih aman lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah agar kita tidak mudah terhasut, nantinya jadi kusut, makan kue cucur anget-anget, khawatirnya jadi hancur banget. Makanya adanya prinsip. Apa itu prinsipnya? Yuk sama-sama. Yang pertama, kembalikan tujuan hidup kita untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah. Maka ketika kita jaga untuk tujuan kita, insya Allah Allah pun juga jaga kita. Ya, karena seorang hamba ini senantiasa bagaimana caranya dekat dengan Allah, bagaimana Allah cinta. Maka amal ma'ruf nahi munkar, senantiasa mengikuti yang Allah taati dan jauh dari yang Allah larang. Termasuk yang namanya hasud ini Allah tidak suka. Bahkan siksanya Masya Allah ya sampai ke nerakanya Allah. Maka ini menjadi pemutus untuk silaturahim, pemutus untuk persatuan. Sedangkan Rasulullah pun mengingatkan kita, la tadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan persatuan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Prinsipnya apa? Yang kedua, yuk sama-sama hadirkan kedamaian. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu terhadap muslim yang lainnya senantiasa menjaga keamanannya, kenyamanannya, kedamaiannya, baik secara lisan dan tangannya. Lisannya dijaga. Ya Allah, karena ini pentingnya fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak. Ini baik enggak ya, manfaatnya apa? Kemudian mudorotnya apa? Aduh ternyata lebih banyak mudorotnya, lebih banyak keburukannya, maka tidak usah kita jalani. Ya, artinya apa? Jaga lisan kita. Ya, athratil qadami aslam, min athratil lisan, tergelincirnya kaki lebih cepat sembuh daripada tergelincirnya lisan. Dan jaga lisan memberikan keamanan, begitupun tangan kita memberikan keamanan. Ini prinsipnya ibadah dan juga senantiasa menjaga diri kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Iya. Yang belakangnya berkah-berkah lagi nggak ada pantunnya? Buah naga beli di Cisaat ya. Semoga bermanfaat. Oh iya bermanfaat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Nah Ustaz Maulana nih, sekarang pantunnya Ustaz. Oh enggak, tenang. Kalau Ustaz. saya angaru. Aku mau tanya aja Ustaz. Aku bingung nih Ustaz, cara bedain hasutan sama support kata-kata penyemangat. Soalnya tuh kadang tuh hasutan tuh suka terbalut dengan bumbu-bumbu manis Ustaz. Yang suka bikin hati tuh pengen ikutin gitu omongan dia. Gimana nih caranya biar kita bisa terbentengi sama balutan-balutan manis itu? Silakan Ustaz. Makasih banyak. Izin Ustazah Lulu yang baik Silakan, hati Ustaz. dan tidak sombong Allah, dan dicintai masyarakat. Amin ya Allah. Dan Ustazah Masya Allah tabarakallah. Buat kita, bagus pertanyaannya dari Betari. Apa perbedaan? Nah ini, sangat jelas perbedaan antara asutan dan support. Support ini adalah penyemangat, motivasi, mengharapkan kebaikan. Mohon maaf, motivasi yang ada di dalamnya membuat orang bangkit. Itu bagus. Maka di dalamnya ada nasihat di dalamnya. Sementara hasud yang jelas ada kedengkian di dalamnya. Ada kebencian di dalamnya. Kalau engkau memang mau memperbaiki, engkau memberikan masukan, jangan gunakan asud. Tapi gunakan support atau motivasi atau penyemangat. Atau masukan atau nasihat. Itu yang harus. Maka perbedaan berikutnya dari sisi pengertian aja udah jelas.
Kemudian dari sisi niat. Niat dalamnya, perbedaannya antara asuh dan support itu adalah dari niatnya. Apa niatnya? Tadi unsur duniawi, jelas. 2, unsur kebaikannya, apa niatnya. Maka kalau kita lihat support ini atau motivasi ini adalah keinginannya untuk memperbaiki keadaan. Keinginannya untuk mengingatkan, menyadarkan. Yang terlena disadarkan, yang ngantuk dibangunkan. Ayo, ayo, ayo. Jangan terlena, ayo, ayo. Nah, itu. Sementara asut ini adalah niatnya buruk. Mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Makanya sebaiknya kalau mau memberitahukan orang, maka 1, jangan engkau permalukan. Jangan dipermalukan, jangan menghinakan. Sebaiknya angkat dia, berikan semangat, itu yang paling bagus. Maka kata Imam Syafi'i ya, bahwa kalau engkau mau menasihatiku, jangan di depan orang banyak. Berarti engkau sudah mempermalukan. Sebaiknya berduaan atau mungkin setelah sholat berjamaah lalu memberikan masukan. Itu buat pengajian, diberikan masukan di situ. Itu kan luar biasa. Yang ketiga, mohon izin, selain dari pengertiannya, dari niatnya. Yang ketiga, dampaknya. Nah nih, kita lihat dampaknya. Perbedaannya terletak pada dampaknya. Apa dampaknya? Apakah ada perbaikan setelahnya? Berarti itu adalah support atau motivasi. Tapi kalau memang ada kehancuran setelahnya, berarti itu adalah ada asut di dalamnya. Oh, kenapa? Sudah ada penjaraan. Sudah ada ini pembunuhan, ada yang meninggal, ada korban. Berarti bisa jadi sudah asut di dalamnya. Dan padahal seandainya kalau motivasi, support pasti saling mengingatkan, jadi ngaji bareng, bikin tablik akbar, itu bagus. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Begitu ya jamaah ya, jadi outputnya adalah kalau support itu jadi lebih baik begitu ya. Nah sekarang nih aku mau buka lapak lagi nih, lapak curhat-curhatan. Karena kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Nah Ustaz Syam dan Ustazah Lulu nih ada yang curhat nih tuh. Ya jamaah dari sosial media Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Ustazah curhat dong. Saya mau tanya gimana hukumnya seorang istri kalau tidak patuh sama suaminya. Saya mau sedikit cerita Pak Ustadz, saya punya anak 2 dari suami pertama dan sekarang saya punya suami lagi. Dan suami saya seorang pegawai kuli bangunan di kota. Dia tuh pengennya saya dibawa kemana-mana kalau dia pergi. Sedangkan saya nggak bisa mengikuti suami saya karena kan anak saya di kampung sekolah. Saya jadi serba salah Pak Ustadz, saya harus ngikut suami apa nemenin nungguin anak di rumah. Wah bagaimana nih Ustadz Syam, terlebih dahulu silahkan. Baik, tetap saja bahwasanya hukum seorang istri adalah patuh kepada suami selama perintah tersebut tidak melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah suaminya engkau ikut kepada saya, maka dia harus patuh karena itu tidak melanggar perintah Allah. Kecuali kalau dia bilang kau ikut sama saya dan jangan sholat, itu baru melanggar perintah Allah. Nah ini disuruh ikut dan juga menemani suami. Lalu bagaimana nasib dengan anak-anak? Kalau bisa kasih perintah sekaligus kasih solusi. Ini mohon izin tanpa bermaksud menggurui atau mengajari. Kita juga para suami ketika memberikan perintah jangan sampai perintah tersebut justru mengarahkan yang kita perintahkan untuk durhaka. Seperti orang tua memerintahkan anak di luar batas kemampuan anak. Kalian anak-anakku satu orang mesti setor 100 juta per bulan. Lah anaknya cuma gaji 5 juta per bulan. Bagaimana dia mau setor 100 juta per bulan? Dia berikan perintah kepada istrinya. Engkau harus ikut sama aku. Lalu berikan solusi kepada anak-anak. Apa solusi untuk anak-anaknya? Jangan sampai niatnya agar istri patuh. Tapi anaknya malah ditelantarkan. 2 orang anak ini mungkin mohon maaf. Saya dari sisi yang melakoni ini mungkin dia merasa bukan anakku ini, anak dari suami pertama. Tetap saja berarti Anda telah menyia-nyiakan tanggung jawab yang telah Allah timpakan kepada Anda. Biar bagaimanapun engkau ambil ibunya sekaligus sama anak-anaknya berarti. Maka jangan sampai juga kita lalai daripada tanggung jawab kepada 2 orang anak tersebut. Kalau misalnya ibunya diambil, anaknya 2 diikutkan untuk ikut bersama. Bagaimana dengan sekolahnya? Nah ini baru dicarikan solusi nanti.
Kalau dia bekerja mungkin membangun sebuah rumah 1 tahun lamanya atau 2 tahun lamanya, bisa jadi 2 anaknya ikut atau dengan tanggung jawab yang lain, yakni istrinya ikut tapi ada yang menjaganya di kampung. Nah ini solusi yang kedua yang bisa ditawarkan dalam agama. Yang jelas seorang istri mesti patuh kepada suami, tapi jangan sampai kepatuhannya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suami ketika memberikan perintah jangan sampai mengarahkan istri untuk durhaka, yaitu merintah yang di luar batas kemampuan istri tersebut. Dan yang ketiga, seorang ayah jangan pernah zalim terhadap anak-anaknya. Ketika kau ambil ibunya, berarti kau ambil juga 2 anaknya. Walaupun dia bukan darah dagingmu, dia tetap menjadi tanggung jawabmu, sehingga itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab apa sih? Pakaiannya, pendidikannya. Kan kalau diambil jadinya sekolahnya gimana? Kemudian pangannya, makanannya, subhanallah, kemudian tempat tinggalnya. Jangan sampai pengen membawanya karena alasan nafsu, tapi nafsu juga lah yang akhirnya menjatuhkannya, menyengsarakannya. Naudzubillah. Min zalik. Nah kalau dari Ustazah Lulu Ya, Masya Allah, silakan. ini udah lengkap dari Ustaz Syam, dan insya Allah ini mengingatkan kita semua hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ini merupakan satu kebahagiaan. Arba'a min sa'adatil mar'i ayyakuna zawjatu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Jadi ini keberkahan atau kebahagiaan ketika memiliki istri yang solehah, patuh kepada suami, kemudian juga anak yang soleh-solehah, dan lingkungan yang juga baik ya, yang soleh-solehah dan bekerja di negaranya sendiri. Ini mohon maaf lahir batin teknologi sudah canggih ya, yuk sama-sama musyawarah ya, dengan jalan musyawarah adanya kesepakatan tadi yang sudah dijelaskan. Solusinya seperti apa? Jangan sampai memang memberatkan, karena ini 2 anak ini kita pun juga belum tahu ya usianya berapa, butuh kasih sayang terhadap ayah dan ibunya. Kemudian juga yang insya Allah ketika kita jaraknya jauh, kan ini ada ayahnya mohon maaf bekerja. Ini luar biasa ya amat sangat bangga terhadap ayah mencari nafkah yang halal, yang berkah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun amat sangat hormat, taklim terhadap sosok ayah yang ketika bekerja pemukul batu, kemudian Nabi cium tangannya. Wahai sosok ayah, inilah yang nantinya akan membebaskanmu dari panasnya api neraka. Sosok yang pukul batu, artinya apa? Bekerja ini yang halal, yang berkah. Tapi perlu diingatkan kalau misalnya kita mengambil keputusan yang win-win solution atau yang mampu melahirkan kesepakatan yang tidak adanya kerugian dari kedua belah pihak ya. Tadi kita melihat sudah bekerja di negara sendiri itu alhamdulillah. Karena ada yang mungkin yang jauh di sana gitu, tapi ini sudah di daerahnya sendiri alhamdulillah. Atau mungkin di daerah beda tapi masih di Indonesia alhamdulillah. Artinya masih bisa ada pingin ketemu tanggal berapa, kemudian hari apa, itu lebih mudah. Tapi insya Allah dimusyawarahkan dengan jalan yang terbaik karena pasti ada konsekuensinya dan cari solusi yang terbaik insya Allah. Jadi dibicarakan baik-baik ya. Betul Kayak tadi Ustazah bilang ada jalannya gitu. Pasti jalan ada insya Allah ya. Masya Allah. Pergi Mudah-mudahan liburan ke berkah. Bali, Ustazah Lulu ayo duduk kembali. Oke, Iya, ada kayu buah gimana? kenari, ayo mari. Iya, silakan, Iya, Ustaz. antar lagi ya. Iya Masya Coba Allah. kasih pantun dong untuk ngajak kita maju. Oh itu ya. Enggak Ustaz, langsung aja ini mau ada yang curhat soalnya. Ustaz Maulana nih. Yuk kita lanjut nih, satu lagi Ya, nih satu lagi curhat. Ustaz. Ada yang mau curhat. Ini Kita dia lihat ya. curhatnya. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Masya Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Apakah dosa jika menyerah kepada kehidupan ini jika sudah tidak bisa melakukan apapun? Badan sakit, ekonomi hancur, sarana tidak ada. Apakah saya boleh untuk menyerah ketika terjadi seperti itu? Saya berdoa bekerja hingga titik darah penghabisan dan ketika tinggal 1 langkah lagi saya gagal. Wah dia hampir mau menyerah nih guru. Baik, Silahkan. mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, bukan berarti kami yang ada di sini yang memberi masukan jauh lebih baik daripada yang diberi nasihat. Ya. Karena bisa jadi mereka yang memasukkan nasihat ini, pertanyaan ini bisa jadi jauh lebih tua dari kami, jauh lebih berpengalaman dari kami, jauh lebih sukses daripada kami. Kami hanya sekedar untuk sama-sama sharing bahwa diingatkan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu yang paling terpenting. Dilarang putus asa. Ingat ya, ibadah yang tertinggi bukan sholat. Ibadah yang tertinggi bukan puasa. Tapi ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka akan takdir, baik sangka akan kehidupan. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Tidak mungkin Allah membebani hambanya. Tidak mungkin Allah
menghina, tidak mungkin. Tidak mungkin, kita tetap baik sangka. Dan ingat, camkan ini. Kalau kita cuma punya kekuatan 10%, yakin Allah uji kita cuma 5%. Kenapa? Supaya 5% ini masih ada kekuatan. Dan sebenarnya yakin, di balik ada kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Sekali lagi, di mana ada kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Dan ingat, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan itu adalah merupakan apa? Pengalaman yang sangat berharga. Ingat ya, belajar itu mahal. Masya Allah. Belajar itu apalagi mahal. belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Masya Allah. Kalau dari Ustaz Syam bagaimana? Silahkan Ustaz. Kalau menyerah yang dimaksud adalah menyerah dengan ikhtiar, akhirnya ya sudah pasrah terhadap takdirnya Allah, itu namanya tawakal. Maka ini bagus, menyerah akan kemampuan sendiri. Maksudnya adalah ya sudah, saya sudah kerahkan semuanya. Sekarang tinggal keputusannya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang terbaik. Lihat bagaimana Nabi SAW sudah dengan fisik beliau, sudah dengan mental beliau, sudah dengan gagasan beliau, tapi tetap tertolak waktu datang ke Taif. Tapi Nabi SAW menyerah dengan fisiknya, menyerah dengan gagasannya, tapi tidak menyerah dengan doanya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Artinya menyerah dengan fisik boleh, tapi jangan pernah menyerah dengan doa. Wallahu Masya ta'ala. Allah, alhamdulillah selesai sudah perjumpaan kita pagi hari ini. Ustadz Maulana nih, boleh kasih dong kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini, ingat usia kita tidak panjang, tapi kebaikan kita yang membuat kita panjang. Masya Allah, terima kasih jamaah sudah menonton Islam itu indah. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu kembali. Burung kenari, burung pipit. Cakep. Saya Betari mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.